Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali di suasana sore hari ini Selasa 19 April 2022 bertepatan dengan 17 Ramadan 1443 Hijriah. Kita kembali berjumpa di acara Sedan atau seputar Ramadan. Di kesempatan kali ini acara yang dipersembahkan oleh Humas PTBA. Di suasana sore hari ini kami hadir kembali menjumpai Anda, walaupun di luar sana cuaca mendung, kurang bersahabat, tapi mudah-mudahan di sore hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus melaksanakan ibadah puasa menjelang berbuka puasa nanti. Yang insya Allah buka puasa pada sore hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Para kancah Tanjung Enim Radio, sore hari ini sebagai narasumber kita adalah Ustadz Denny Az-Zahid SPDI atau yang lebih kenal dengan nama Pak Ustadz Denny Santoso. Beliau adalah pengurus Pondok Pesantren Nurul Quran Mandala Seberang. Insya Allah sore hari ini beliau akan membawakan tema yang berjudul 4 orang yang dirindukan surga. Seperti biasa acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA Tanjung Enim dan berlangsung sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Ustadz Denny, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Ya, di 10 hari yang kedua ya, mudah-mudahan kita tetap sehat alfiat, walaupun aktivitasnya berjalan lancar. Amin, amin. Ya. Dan bagaimana dengan para santri dan santriwan kita di Ponpes Nurul Quran? Alhamdulillah anak-anak sehat, puasa. Ini 2 hari lagi akan haflah akhir sanah, nanti sekalian liburan anak-anak. Iya. Pak Ustadz ada rencana ini enggak mudik kampung? Insya Allah ini. Insya Allah ya. Karena sudah disiapkan ya. Belum punya istri di sini jadi nyari dulu istri di Jawa. Iya, mudah-mudahan kami doakan atas nama teman-teman Tanjung Enim Radio, amin. Ustadz berangkatnya nanti lancar, berjalan lancar dan kembali bisa berkumpul lagi dengan para santri di sini lancar juga ya. Amin. Dan 4 orang yang dirindukan surga tema hari ini ya. Dan bagaimana situasi di Ponpes, sehat-sehat terus ya? Alhamdulillah sehat-sehat ya? anak-anak. Berjalan lancar ya? Biasanya kalau enggak Ramadan itu sering sakit, puasa Senin Kamis. Oh, iya. Tapi Ramadan ini sehat semua ya? Sehat, enggak ada yang sakit-sakit. Iya. Jadi ada berapa santri yang perlu diinformasikan kepada para kanca Tanjung Enim Radio? Sekitar 55. 55 ya. Tenaga pengajarnya? Karena ustadznya ada 5, ustadznya ada 6, ustadzanya ada 2. Itu para santri semuanya dari Kabupaten Muara Enim? Kabupaten Muara Enim. Iya. Pengajarnya? Pengajarnya yang dari Jombang, dari Jawa Timur ada 4. 4 itu saya. Pak Ustadznya ya? Semuanya ustadz 4 orang? 4 orang. Terus para itu ustadzanya? Yang ustadz 2 itu dari Tanjung sini. Tanjung sini ya? Ustadzahnya dari Tanjung juga. Alhamdulillah ya. Dari jauh-jauh dari Jombang. Dari Jombang. Siarkan agama ke Tanjung Enim. Insya Allah. Ini amin. Kami doakan semuanya berjalan lancar Ustaz. Amin, amin. Baik para kanca Tanjung Enim Radio. Langsung saja kita dengarkan ceramah menjelang berbuka puasa. Sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama narasumber kita Ustadz Denny Az-Zahid SPDI. Atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Denny Santoso. Pengurus Pondok Pesantren Nurul Quran Mandala Seberang yang insya Allah akan mengambil tema 4 orang yang dirindukan surga. Para kanca Tanjung Enim Radio dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, saya Radhi Smes mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika
wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima biqadri azamati datika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Radio Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Para kance juga ya. Para kance Tanjung Enim Radio. Yang saya hormati seluruh staf, khususnya Bapak Redi. Amin. Yang saat ini berkenan untuk menjadi hostnya ya. Host. Amin. Pertemuan yang kedua nih Ustaz. Yang kedua ini kemarin tidak dengan Bapak soalnya. Iya. Dengan Mbak siapa itu? Lupa. Mbak Rika ya. Mbak Rika. Alhamdulillah ini bertemu dengan Bapak. Yang saya hormati, semoga kita semua di bulan Ramadan ini selalu diberikan Allah kesehatan. Amin. Kesehatan yang sempurna, yakni sehat walafiat. Amin. Saya sering menyampaikan Bapak di setiap pengajian saya. Amin. Bahwa orang yang diberikan kesehatan kok ada afiatnya. Amin. Itu sehat yang sempurna. Amin. Kenapa? Afiat itu sehat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Afiat itu adalah sehat yang digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ada orang diberikan sehat tapi masih mau puasa. Ada orang diberikan sehat tapi masih mau ngaji, masih mau silaturahim. Itu sehatnya sempurna Pak. Sehat wal afiat. Karena banyak orang diberikan sehat tapi tidak afiat. Tidak afiat ya. Artinya orang yang diberikan sehat wal afiat itu tidak semua orang. Banyak orang yang dikasih sehat sama Allah. Tapi tidak afiat. Dikasih sehat, hobinya malah maksiat. Yeah. Kira-kira ada enggak Pak itu Pak? Di Tanjung orang yang dikasih sehat melakukan kejahatan ada apa enggak? Ya hampir rata. Hampir rata. Hampir rata. Bahkan 99% pelaku-pelaku kejahatan itu orang-orang yang tubuhnya sehat. Ya. Masuk kita pernah dengar ada maling, begal, tidak sehat, lumpuh misalkan, ya tidak pernah kan? Artinya sehat badannya, tidak jantungan, tidak punya penyakit adem panas. Jadi mereka salah menggunakan kesehatannya ya? Sehatnya itu tidak afiat. Ya. Maka kita yang sekarang ini diberikan sehat, tapi kok masih mau puasa Ramadan, masih mau menyambung silaturahim, itu sehatnya sempurna, sehat wal afiat. Maka harus benar-benar kita syukuri kita yang masih diberikan sehat tapi masih mau ibadah, masih mau berbuat baik. Alhamdulillah, itu sehat yang sempurna, yakni sehat wal afiat. Nah pada sore hari ini mumpung saya dan Bapak Redi juga diberikan sehat, insya Allah sehat wal afiat Pak ya. Amin. Ini ada beberapa orang yang memang dirindukan oleh surga. Kalau dirindukan surga itu berarti orang spesial berarti Pak. Ya, yang ditunggu ya. Yang ditunggu. Misalkan Pak Redi aja dirindukan istrinya itu kira-kira seneng apa enggak? Seneng sekali. Oh seneng. Kayak saya ditelepon ibu di Jawa. Le, ibu kangen le. Pulang Ramadan kapan pulang tuh? Ya. Senengnya Masya Allah. Begitupun kita orang tua dirindukan anak. Seneng. Itu pun baru di dunia. Kita dirindukan oleh orang-orang yang kita cintai. Nah ini yang merindukan kita ini surga loh. Yang pasti menjamin hidup yang bakal enak, seenak-enaknya itu. Nah kalau di dunia mungkin kita dirindukan istri. Seneng Pak ya. Tapi ketika pulang nanti setelah 1 bulan, 2 bulan ada jengkelnya dengan istri. Begitupun sebaliknya ya. Kita dirindukan anak. Mungkin senang, tapi nanti kalau sudah kumpul dengan anak 1 bulan 2 bulan kadang rame lagi. Anaknya kadang ngeselin, disuruh ngaji, sholat tidak mau, ya kan HP-an aja. Itu di dunia. Nah ini yang merindukan kita itu surga. Sifatnya surga itu sesuatu yang gimana? Sesuatu yang abadi, abadan selama-lamanya di sana. Dan di sana tidak ada rasa tidak enak. Nah ini spesial banget. Kita kok dirindukan surga. Nah, siapa mereka yang dirindukan surga itu? Kanjeng Nabi dawuh, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin.
Ada Ya. 4 ciri-ciri orang yang dirindukan surga. Yang pertama siapa mereka? Talil Quran. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua siapa mereka? Wahafidil lisan. Orang-orang yang bisa menjaga lisannya, mulutnya. Yang ketiga wa ta'imil ji'an. Orang-orang yang bisa mengasih makan orang yang lapar. Artinya orang-orang yang rajin sedekah. Yang keempat siapa mereka? Lah ini pas ini. Wa fi saumi fi sahri Ramadan. Orang-orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini kita kupas satu-satu kalau cukup waktunya Pak ya. Amin. Amin. Kita singkat-singkat saja. Ada 4 ciri orang tadi yang dirindukan surga. Yang pertama adalah orang-orang yang talil Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah di bulan Ramadan ini orang-orang yang membaca Al-Quran itu ya sangat dianjurkan apalagi di bulan Ramadan. Yeah. Maka godaannya memang berat kalau zaman sekarang. Godaannya anak-anak terlebih orang tua itu sekarang perbandingannya Quran itu dengan WA-an, dengan YouTube-an, dengan Instagram-an, dengan Facebook-an. Itu yang membuat kita kadang itu terlena sehingga Al-Quran yang berada di rumah kita tidak pernah kita pegang. Terlupakan ya. Terlupakan. Maka kalau di bulan Ramadan, saya sering bilang ke anak-anak di pondok itu. Kalau di bulan Ramadan ini saja, kamu kok males baca Al-Quran, sudah otomatis di luar Ramadan Al-Quran akan menjadi asing bagimu. Kenapa? Ramadan ini Syahrul Quran. Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang diperingati tadi malam itu. Ya. Yakni nuzulul Quran. Ini Ramadan bulan Quran. Kamu yang males kok baca Quran di bulan Ramadan. Apalagi di luar Ramadan. Hari-hari biasa ya. Tambah tidak kepegang itu Al-Quran. Nah, makanya Al-Quran itu adalah mukjizat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad. Saya sering bilang itu Pak. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu sudah bisa diterjemah oleh orang zaman sekarang loh. Contoh, mukjizatnya Nabi Musa. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Tongkat dipukulkan, laut bisa terbelah. Orang-orang bisa jalan lewat laut. Orang sekarang enggak usah pakai tongkat, Pak. Kalau Bapak pernah ke Surabaya, di Jawa Timur ada jembatan panjang. Namanya jembatan Suramadu. Nah, itu ada di orang-orang enggak usah nyebrang lewat laut, lewat jembatan. Kalau jauh-jauh ya di Palembang itu ada Sungai Musi, jembatan Ampera itu. Ya, orang nggak usah berenang, nggak usah nyebrang itu, lewat jembatan sudah bisa. Artinya mukjizatnya Nabi Musa itu sudah bisa diterjemah oleh zaman sekarang. Mukjizatnya Nabi Sulaiman apa? Bisa ngomong dengan hewan. Sekarang banyak orang bisa ngomong dengan hewan. Itu yang punya topeng monyet itu. Ayo sarimin ke sawah. Itu bawa cangkul ya. Bawa cangkul, bawa topi. Bisa ngomong dengan hewan. Bisa ngomong dengan hewan. Mukjizatnya Nabi Daud. Suaranya enak merdu. Merdu. Sekali adzan itu satu kampung dengar. Padahal zaman itu belum ada pengeras suara. Pengeras suara, mikrofon belum ada. Handphone belum ada. Suaranya lantang didengar orang. Nabi Daud mukjizatnya. Adzan di masjid satu kampung kedengeran semua. Sekarang lebih hebat orang sekarang. Apa? Orangnya di Tanjung Enim, orang tuanya di Tanjung Enim, anaknya mondok di Jawa. Coba bisa nelpon. Bisa nelpon. Bahkan lebih hebat. Apa? Bisa melihat wajahnya lewat video call. Lebih hebat. Artinya mukjizat zaman dulu. Nabi-nabi zaman dulu bisa diterjemah oleh orang zaman sekarang. Kecuali mukjizatnya baginda Rasulullah SAW Al-Quranul Karim. Itu tak ada yang bisa meniru, merubah, bahkan menghilangkan yang namanya Al-Quran. Maka ketika kita sedang membaca Quran, kata Imam Al-Hambali, orang yang sedang baca Quran itu seperti persis kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Itu makanya Imam Hambali itu bilang, saya itu pernah mimpi.
ketemu Allah itu 99 kali Pak. Bayangkan. Imam Hambali itu pernah mimpi ketemu Allah 99 kali. Terus beliau ngelamun. Kenapa? Waktu 99 kali itu aku nggak pernah ngomong dengan Allah. Terus beliau ngancam. Andaikan satu malam nanti aku ketemu lagi mimpi dengan Allah. Aku akan tanya ke Allah. Betul Pak. Dikabulkan sama Allah. Di hari keras 100-nya. Malam ke 100-nya. Mimpi lagi ketemu Allah. Akhirnya Imam Hambali ini tanya. Ya Allah, apa amalan yang sekiranya paling engkau cintai yang hamba bisa mendekat kepadamu? Amalan apa yang hamba bisa mendekat kepadamu? Amalan itu paling engkau cintai. Allah menjawab, biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Kemudian Imam Hambali ini tanya, bifahmin au bighairi fahmin ya Allah. Membacanya itu paham atau tidak paham ya Allah? Bifahmin au bighairi fahmin. Paham atau tidak, ngerti artinya atau tidak, ngerti maksudnya apa tidak. Yang penting kamu baca Quran, itu amalan yang paling aku cintai. Maka saya sering bilang itu, ibu bapak jamaah pengajian, waktu saya bilang, ini kalau di sini ya kance Tanjung Enim Radio. Kalau kita membaca Quran, tidak paham artinya tidak popo. Itu tidak penting kok. Tidak penting, pokoknya baca terus. Insya Allah nanti akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering kita baca dulu. Yang penting baca dulu. Saya sering mencontohkan, saya itu dari Jawa Pak. Di sini itu tidak ngerti bahasa anak-anak di Tanjung itu. Uji bapak Dio itu ngomong apa? Uji itu ya. Tidak paham aku. Galak nian itu apa itu galak nian? Tidak paham awalnya Pak. Diem. Awal terus tak ikuti di sini. Lama-lama saya paham. Oh maksudnya ngomong ini tuh. Akhirnya paham sendiri. Karena terbiasa. Kenapa kita kok tidak paham Al-Quran? Karena kita tidak terbiasa dengan Al-Quran. Itu aja. Kita tidak terbiasa dengan Al-Quran. Pokoknya tidak paham baca terus. Nantilah paham-paham deh. Saya sering bilang itu ke bapak-bapak. Bapak tahlilan. Itu tidak paham artinya. Tidak popo. Tahlilan terus. Nanti kak paham-paham dewi. Lo maaf kadang yang imami tahlil itu Pak Redi. Tidak paham artinya. Ya Latifu, ya Latif, ya Wakilu, ya Allah, ya Latif, ya Badi'u, ya Badi'. Pak, artinya apa? Tidak tahu. Tidak ngerti. Ditanya lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya apa Pak? Tidak tahu. Yang imami tahlil kadang tidak tahu artinya. Tapi mereka yakin bahwa bacaan itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Al-Quran. Ketika kita tidak paham, baca terus. Insya Allah nanti akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tahlil Quran. Ciri-ciri orang yang masuk surga atau yang dirindukan surga. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Makanya pas di momen Ramadan ini Pak. Kita memperbanyak baca Al-Quran. Setelah Ramadan nanti akan terbiasa. Oh kalau jam segini saya ngaji Quran. Oh jam segini saya baca. Nanti akan terbiasa sendiri. Tapi kalau di bulan Ramadan kita tidak pernah itu namanya nyentuh Al-Quran. Atau jarang. Maka di luar Ramadan tambah enggak sama sekali. Saya jamin, saya pastikan itu. Kalau orang Jawa bilang tuh babar blas ini enggak sama sekali ya. Kalau orang Jawa babar blas malah enggak gitu. Sama sekali malah enggak gitu. Yang pertama adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dirindukan surga adalah wahafidil lisan. Orang-orang yang menjaga lisan ya. Bisa menjaga lisan. Ya ini berat Pak. Ya ini pas juga di bulan Ramadan. Makanya hadis ini 4 ciri orang ini pas kita bahas di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah orang-orang yang wahafidil lisan. Orang-orang yang bisa menjaga lisan mulut. Nah ini berat kalau di bulan Ramadan. Kalau kemarin saya sampaikan kepada Mbak Rika Pak ya. Salah satu orang puasa Torikot itu gak cuma menahan lapar aja. Tapi bisa menahan mulutnya. Jadi bulan Ramadan ini kita latihan. Wahafidil lisan. Menjaga omongan kita. Banyak orang gak ribut Pak. Gak rukun. Suami istri. Kenapa itu gak rukun? Karena saling tidak bisa menjaga lisan. Kenapa anak dengan ibu belago, anak dengan bapak bertengkar? Kenapa? Karena saling nggak bisa menjaga lisan. Kita dengan tetangga juga gitu. Kenapa kok nggak akur dengan tetangga?
Karena mungkin kita tidak bisa ngontrol omongan kita, nggak bisa menjaga mulut kita. Mulut ini cuma berapa senti Pak, tapi dampaknya luar biasa. Panjang sekali. Panjang sekali urusan. Maka sekali lagi orang-orang yang dirindukan surga, kenapa kok wahafidhi lisan? Orang yang bisa menjaga lisan. Karena memang lisan itu sangat tajam. Bisa memberikan manfaat yang luar biasa, bisa memberikan madorot yang luar biasa. Ya, saya sering menyampaikan apalagi di dalam rumah tangga ibu-ibu itu. Ibu-ibu, kalau bulan Ramadan biasanya kan yang sering ngerumpi, yang sering gosip itu kan perempuan, Pak. Laki-laki tapi enggak kebanyakan. Kebanyakan itu perempuan. Sampai Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu melihat orang-orang di dalam neraka itu banyak sekali. Terus kata Kanjeng Nabi, tahu enggak siapa mereka itu? Mereka adalah umatku, kata Kanjeng Nabi. Perempuan semua itu yang di dalam neraka kebanyakan. Mereka siapa itu perempuan? Yang tidak bisa menjaga lisannya. Maka saya sering bilang, orang kok rajin ngaji, rajin puasa. Perempuan ya rajin tahajud, rajin sedekah, tapi kok mulutnya ndak bisa dijaga, percuma itu. Buang, kalau orang Jawa buak, nggak kepake itu semua. Maka latihan menjaga lisan kita agar kita terus bisa ngontrol. Lisan itu sumbernya dari mana? Dari hati, Pak. Kalau kita memang mau wahafidhi lisan, hatinya sebenarnya harus dibenahi dulu. Kenapa? Hati itu ibarat sumber dari apapun yang kita bicarakan. Saya sering nyontohkan kok. Hati itu ibarat gelas, Pak. Ibarat gelas. Gelas itu kalau dalamnya air putih, dikeluarkan akan keluar air putih. Gelas itu dalamnya kopi, dikeluarkan keluar kopi. Begitupun hati. Hati itu kok dalamnya baik, mulut keluar jadi omongan baik. Hati kalau rusak, hati jelek, ya senangnya ngeritik wong ya Pak. Ngeritik sama nasihat itu beda loh Pak. Iya. Ngeritik sama nasihat. Terkadang kita ngeritik itu pakai nafsu loh. Ngeritik pakai nafsu. Ngeritik pemerintah, ngeritik sekeliling kita. Ngeritik orang-orang yang mungkin tidak cocok dengan. Kadang kita itu tidak ngeritik gitu. Kadang kita itu mencela. Kita itu menghakimi orang lain. Kenapa begitu? Sumbernya dari hati Pak. Maaf kadang ustadz juga begitu Pak. Ngeritik presiden, wakil presiden. Maaf wakil presiden kita itu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin loh. Ulama gede itu. Cicitnya Mbah Nawawi Al-Bantani. Ulama besar di Indonesia. Cicitnya wali itu. Tapi kadang kita ngeritiknya tidak bagus itu. Ada malah mencela, sudah tua kok gini-gini itu. Itu tidak boleh itu. Itu bukan kritik, mencela itu. Mencela ya. Itu sumbernya kenapa? Maaf itu. Kalau ngeritik itu sifatnya membangun ya. Sifatnya membangun. Ini menjatuhkan, nyebut fisiknya gini, sudah tua, sudah gini. Sudah ubanan kok gini-gini. Itu tidak ngeritik, mencela. Kadang ustadz loh yang ngomong kayak gitu. Penceramah yang ngomong kayak gitu. Kenapa begitu? Sumbernya dari hati Pak. Ini saya nasihati diri saya sendiri loh ya. Saya nasihati diri saya. Agar mulut kita itu bisa ngontrol omong-omongan yang kira-kira tidak pantas, tidak susah diomongkan gitu loh. Kenapa begitu? Sumbernya memang dari hati. Nah, orang saya sering nyontohkan, orang kaget itu loh Pak. Kena bel. Tit, kan kaget. Kalau hatinya baik, dia mesti nyebut astagfirullahaladzim. Ya Allah, kayak gitu. Itu tidak usah disuruh refleks Pak. Ini malah sebaliknya omongan-omongan yang orang pas yang keluar ya. Ya kadang kita itu kadang saya sendiri juga. Kalau kaget itu yang diomongkan hewan-hewan berkaki 4 itu. Ada yang kaget ngomongnya jenis makanan. Tahu, mie ayam, bakso. Kenapa gitu? Karena sumbernya dari hati. Tapi kalau hatinya selalu zikir, Allah, sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu hatinya baik. Mesti keluar akan jadi omongan jadi, baik. Istilahnya suatu saat kekagetan apapun yang sebesar-besarnya kalau hatinya baik, yang akan keluar akan baik-baik. Omongan baik itu enggak usah disuruh loh. Refleks dia. Refleks itu, kaget itu kan refleks. Enggak usah, ayo ngomong baik, Allah. Kan enggak itu. Dia enggak sengaja kaget. Woi, langsung dia Allah, ya Allah. Nah itu jelas otomatis. Memang dari hati betul ya. Hatinya memang baik orang-orang seperti itu. Lah hati, omongan baik itu pengen wahafidhi lisan, menjaga lisan. Omongan kita biar baik itu gimana? Hati kita diperbaiki dulu Pak. Kalau hatinya sudah baik,
sering berzikir, sering sholawat, hatinya penuh dengan Allah, hatinya penuh dengan kebaikan, pasti omongan kita mau ngomong itu, oh ini tidak pantas ini, Iya, ya. oh ini tidak pas. Disaring-saring dulu ya. Iya, disaring, dipaskan. Walaupun kadang loh Pak, di mata kita orang itu salah, Iya, ya. di mata kita orang itu salah. Mesti kita nggak tega itu mau menghabisi orang itu Iya. dengan omongan yang menyakitkan. Kita Minimal sampaikan secara halus sampaikan ya. halus. Karena apa? Dasarnya hati itu Baik. hatinya baik. Makanya sumbernya memang dari hati. Yang menggerakkan langkah kita, mata kita, tangan kita, yuk hati kita. Kenapa kok kita ringan ke masjid? Karena hati kita baik, gitu Ya. aja. Kenapa kaki kita kok sering melangkah ke tempat maksiat? Hati kita memang condong kepada kemaksiatan. Kenapa mulut kita kok sering ngeritik, sering ngomongi uang? Karena memang hati kita seperti itu, cerminannya adalah mulut kita. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, ala inna fil jasadil mudghah idza salukat saluka biasa irul jasad wa idza fasadat fasada biasa irul jasad. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, Pak. Kalau dagingnya baik, maka ya seluruh tubuh ini baik. Kalau dagingnya buruk, maka seluruh rangkaian tubuh manusia itu akan buruk. Apa daging itu? Kolbun, hati. Kalbu, hati ya. Hati. Makanya kalau kami dulu di pondok itu Pak, di pondok itu sama kiai, ayo yang rajin zikir, selain kita ngaji taklim, kita memperbanyak zikir. Makanya kalau dulu saya di pesantren di Jombang itu Pak, oh wiridannya lama sekali Pak. Habis sholat itu ada sekitar hampir 30 menit wiridan itu. Afdalu dzikri la ilaha, dinikmati betul. Mulutnya bilang la ilallah, hatinya bilang Allah, Allah. Jadi kita pas zikir itu ndak ada yang kita pikirkan kecuali Selain Allah Allah, ya. Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita banyak orang zikir, mulutnya zikir, hatinya ndak zikir. Kemana-mana ya. Iya. Orang tahlilan la ilaha illallah, mulutnya la ilallah, hati pikirannya mikir makanan. Itu banyak kita pikirannya kemana-mana. Makanya di pondok itu anak-anak, ayo di pondok kita latihan zikir apa? Kalau hati kita banyak zikirnya, insya Allah mulut kita akan jadi omongan yang baik. Yang kedua itu, yang ketiga adalah wata'imil ji'an. Singkat-singkat saja Pak ya. Iya. Orang yang bisa memberi makan kepada orang yang lapar. Artinya adalah orang-orang yang rajin sedekah. Nah, di bulan Ramadan ini pas momentum kita untuk rajin memberi sedekah. Artinya Ramadan ini mengajarkan kita untuk hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah apa? Tarawih, puasa, tadarus, membaca Quran, itu hablum minallah, hubungan dengan Allah. Hablum minannasnya apa? Rajin bersedekah, rajin memberi di bulan Ramadan. Nah, puncaknya nanti di malam takbir, yakni apa? Zakat fitrah, itu nanti puncaknya di situ. Artinya kalau kita di bulan Ramadan ini dianjurkan rajin sedekah, maka kita adalah orang-orang yang dermawan. Itu nanti yang orang-orang yang dirindukan surga, yaitu orang-orang dermawan itu, rajin memberi. Nah, orang memberi itu prinsipnya sekarang gini Pak, ndak di Jawa, ndak di Sumatera. Kalau disuruh sedekah, ditanya sama tetangganya, Bu, tadi ada masjid dibangun, sudah sedekah? Sudah. Berapa? 25.000. Nah, kok kecinian? Gak popo, yang penting ikhlas. Iya kan Pak? Iya betul. Yang penting ikhlas. Terus ngomong gini ibunya, daripada banyak ndak ikhlas lah, mending sedikit ikhlas. Itu kalau saya, prinsip saya loh Pak. Ndak tahu kalau orang-orang. Kalau saya, prinsip pribadi saya, prinsip seperti itu prinsip yang salah total. Iya. Sedekah kok alasannya yang penting ikhlas, itu alasannya orang pelit Pak. Iya. Orang pelit. Sedekah kalau versi saya bukan yang penting ikhlas, tapi yang penting pantas. Iya. Sedekah itu bukan seikhlasnya, tapi sepantasnya. Makanya ada kaidah mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Seseorang itu tak akan rusak hidupnya selama dia mengerti kadar kemampuannya. Nah, kita sedekah kalau yang penting ikhlas enggak pas itu, yang penting pantas. Padahal ketika dia memberikan lebih dari itu, dia masih mampu ya. Mampu. Kadar kemampuannya tinggi masih ya. Alasannya ikhlas. Iya. Kalau saya lebih banyak yang penting enggak ikhlas. Enggak ikhlas enggak popo. Ikhlas itu loh. Siapa yang tahu Pak? Iya. Dicoba terus, nanti lama-lama ikhlas gitu.
banyak ndak popo, yang penting ikhlas bagus. Iya, lebih bagus lagi. Lebih baik ya banyak ndak ikhlas ndak popo daripada sedikit ikhlas. Iya. Kalau saya loh ya. Karena gini loh Pak, ada orang rumahnya megah, mobilnya ada 4. Coba bayangkan, gajinya puluhan juta, ada masjid dibangun, nyumbang cuma 50.000. Ditanya, Pak nyumbang masjid berapa? 50.000. Innalillahi. Alasannya apa? Berdalih, ikhlas. Itu bukan ikhlas, pelit. Jadi itu. ikhlas itu hanya untuk alasan ya Pak Ustadz. Alasan kalau saya. Kira-kira pantas gak menurut Pak Redi? Oke. Pak Ustadz, waktu kita tinggal 1 menit lagi mungkin bisa disampaikan yang terakhir Pak. Makanya tidak pantas itu. Tidak pantas itu. Makanya yang penting pantasnya. Yang terakhir adalah wasaumu fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, kita pas ini kalau rajin puasa terus di bulan Ramadan, kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Semoga 4 tadi adalah menjadi bagian kita, orang yang dirindukan oleh surga. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan ini ya? Tidak ada. Karena waktunya sudah habis. Langsung Semoga ditutup. kita masuk di ciri-ciri yang 4 tadi. Pertama adalah orang-orang yang rajin baca Quran. Quran. Yang kedua, orang-orang yang bisa menjaga lisan. Yang ketiga, orang-orang yang rajin sedekah. Yang keempat, orang yang selalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadikan pelajaran penting untuk kita menjadi orang-orang yang terus bertambah kebaikannya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kancil Tanjung Enim Radio, demikianlah ceramah singkat di sore hari ini di acara seputar Ramadan Selasa 19 April 2022. Bertepatan dengan 17 Ramadan 1443 Hijriah bersama Ustadz Denny Az-Zahid SPDI atau Ustadz Denny Santoso, pengurus Pondok Pesantren Nurul Quran Mandala Seberang dengan tema 4 orang yang dirindukan surga. Acara ini berlangsung setiap sore selama bulan suci Ramadan di Tanjung Enim Radio dan dipersembahkan oleh Humas PT Bukit Asam. Para kaca Tanjung Enim Radio, mudah-mudahan informasi tadi dan ceramah tadi membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan bisa untuk introspeksi diri kita agar lebih baik menata hidup di masa-masa yang akan datang. Amin. Dan insya Allah waktu berbuka kita pada hari ini Selasa 19 April 2022 jatuh pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat. Acara ini berlangsung di streaming www.tanjungenim.radio.id dan juga di Facebook Tanjung Enim Radio serta Instagram kami Tanjung Enim Radio dan YouTube kami Tanjung Enim Radio. Juga informasi untuk Anda semua bahwa TikTok kami adalah Tanjung Enim Radio. Untuk Anda yang mungkin hari besok sampai selesainya bulan suci Ramadan yang ingin bertanya silakan ajukan pertanyaan di kontak WhatsApp kami di 0812 79672 021. Para kajian Tanjung Enim Radio akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas saya Redi Smith mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.